Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wanzul di Najaha Sehat. Kali ini saya ingin sharing saja ya, sekedar sharing nih. Bukan sok pintar atau sok tahu tentang teori. Ya, kali ini kita ingin sharing tentang masuk angin. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pijat ya tradisional ya untuk mengatasi masuk angin. Nah, saat ini saya ingin berbagi tentang apa itu masuk angin menurut pengalaman saya sebagai terapis di Masas ini. Dari segi teori medis sebenarnya tidak ada yang namanya penyakit masuk angin. Karena dari teori medis masuk angin ini sebenarnya adalah reaksi tubuh. Jadi sesuatu yang memasuki tubuh kita yang tidak diterima oleh tubuh itu sendiri sehingga mengakibatkan rasa tidak enak badan. Nah, itu yang saya pernah baca sekilas ya. Karena memang bukan seseorang yang ahli di bidang teori medis. Nah, kalau kesimpulan atau pengalaman yang saya rasakan selama jadi terapis pijat atau terapis masas ini, awalnya sih banyak pasien yang mengeluh, saya datang ke sini karena nggak enak badan, sepertinya masuk angin gitu. Ya, dengan ciri-ciri ya mereka tuh dipijat itu sendawa, bahkan ada yang sampai muntah, juga keluhannya pusing gitu kan. Nah, meriang, nah, itu salah satu ciri-ciri yang biasanya disebut masuk angin lah. Ya, memang secara pemikiran awam atau tradisional ya, angin yang sudah keluar ya bikin badan kita jadi enak. Terbukti setelah mereka dipijat, mereka merasa nyaman karena anginnya sudah keluar, nafasnya nggak sesak, nggak meriang lagi, perutnya tidak kembung, dan kepalanya tidak sakit atau pusing lagi. Setelah membaca beberapa artikel dan menelaah dari pengalaman-pengalaman tersebut, akhirnya saya dapat menyimpulkan secara sederhana masuk angin ini apa. Jadi masuk angin ini menurut saya pribadi sesuai pengalaman adalah satu udara atau siklus udara yang tidak lancar atau oksigen lah ya. Jadi oksigen ini masuk ke dalam tubuh atau angin ataupun namanya udara masuk ke dalam tubuh dan terperangkap tidak bisa keluar lagi. Sementara tubuh ini memerlukan pergantian udara yang keluar masuk atau di siklus ya. Siklus udaranya harus lancar. Sementara di dalam tubuh kita ini terjadi penyumbatan-penyumbatan, entah itu karena gumpalan darah atau lemak yang bertumpuk, mengakibatkan sumbatan-sumbatan yang akhirnya angin atau udara ini tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Masuk bisa, keluar nggak bisa. Nah, ini yang jadi masalah. Selain dari siklus udara yang tidak lancar, bisa juga disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Nah, biasanya nih kalau yang suka masuk angin tuh bilang, aduh, perut itu kenyang, terus kalau makan tuh nggak bisa karena penuh, rasanya begah ya. Itu juga bisa disebut masuk angin oleh masyarakat. Ya, memang secara teorinya kalau kita telaah lagi, masih dari bentuk gas atau udara yang sulit untuk keluar, sehingga memerlukan beberapa teknik untuk mengeluarkannya. Ada yang dengan pijatan, ada yang dengan obat-obatan, bahkan ada yang kerokan.
Ya, kita tidak membahas teori kerokan tidak baik atau obat-obatan tidak bagus ataupun pijatan itu berbahaya. Tapi secara manusiawi kita akan berusaha untuk mengeluarkan angin atau rasa tidak nyaman itu dari tubuh kita. Nah, itulah yang disebut masuk angin. Dan pernah juga saya baca di artikel masuk angin ini adalah reaksi tubuh atau metabolisme tubuh kita, kekebalan tubuh kita yang bereaksi menolak sesuatu yang mau atau sudah masuk ke dalam tubuh kita ini. Ya, apapun itu, setelah saya simpulkan adalah memerlukan udara atau siklus angin yang lancar. Jadi kalau siklus angin di dalam tubuh ini atau udara maupun oksigen itu lancar, insya Allah tubuh kita akan sehat. Makanya dalam teori dasar tubuh sehat itu adalah peredaran darah kita lancar. Kalau peredaran darah kita tidak lancar, tentu akan banyak penumpukan di sana sini, penyumbatan yang akan membuat penyakit itu muncul ya. Karena fungsi utama darah adalah mengedarkan oksigen atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau darahnya tidak lancar ya tentu oksigen yang kita terima di dalam tubuh tidak sempurna masuknya. Sehingga bisa terjadi pusing atau tidak stabilan tubuh kita. Bisa mengakibatkan panas yang tinggi, mungkin asam lambung yang berlebihan, ataupun hal-hal yang merasa tidak enak badan lah intinya. Ya mungkin itu teori singkat dari saya atau kesimpulan singkat yang sederhana dari saya sebagai seorang terapis masas ataupun terapis pijat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.